Nah, sampai di sini kita sekarang sudah punya project yang memiliki fitur user login. Coba kita lihat di sini. Di Y itu ada informasi ini nih. Kalau ininya guest, berarti posisi ini tidak ada user yang login. Jadi tidak ada session uh, yang ada di dalam aplikasi kita nih. Jadi kalau kita login, ini masih terpaksa masih pakai ini nih, pakai manual. R sama dengan site login. Nah ini saya pakai Edis atau SAM kemarin 2345. Nah, di sini usernya user ID 2 ya, kalau kita lihat user ID 2 itu SAM, passwordnya ini. Oke. Kalau saya logout, saya login lagi pakai Edis. Nah ini usernya sekarang user 1 ya. User 1 itu Edi, passwordnya 1234. Nah sekarang gimana cara mengatur supaya page kita ini tidak bisa diakses kalau tidak login. Contohnya ini kan posisi nggak login nih. Oh sorry, ini logout dulu. Oke. Nah sekarang kan guys, ini saya masuk ke koleksi buku bisa, padahal saya tidak login. Nah gimana caranya sekarang kita bahas memproteksi halaman kita dengan login. Jadi yang bisa mengakses halaman di dalam ini harus login dulu. Oke, sekarang kita tes lagi. Ini kita dalam posisi tidak login. Oke, sekarang kalau saya langsung mengakses ke buku, itu bisa kan? Padahal di sini tidak dalam kondisi ada yang login. Nah, sekarang gimana caranya untuk bisa memprotek halaman kita nih? Yang paling mudah adalah kita menambahkan beberapa baris di config web PHP. Oke, nah ini. Nah di bawah komponen ini ada config, ada komponen. Kita bisa menuju ke paling akhir di sini. Nah, kita tambahkan line seperti ini. Jadi ada S before request. Semuanya harus lewat login. Oke. Sekarang kita save. Sekarang ini saya refresh. Nah dia nggak mau kan. Sekarang kalau saya paksa buku, dia selalu masuk ke halaman login dulu. Tapi kalau saya login dulu, saya bisa masuk ke koleksi. Saya ini loginnya Sam. Saya coba logout lagi. Saya paksa lagi. Nggak bisa juga kan. Kalau saya pakai loginnya Edis, saya login. Nah ini bisa. Jadi dengan begini kita sudah memproteksi seluruh halaman kita dengan login. Nah sekarang ini kan masih Jessica Do nih. Gimana caranya ini bisa menampilkan nama usernya nih. Oke. Nah di YII itu setiap kita login dia tuh udah disimpan di sebuah global variable ID user kita dan username kita. Oke. Nah caranya kita rubah di header
Nah, sekarang kita tinggal menampilkan variabel yang sudah disimpan YI. Contohnya adalah ID. Nah, jadi YI titik 2.2 app user ID titik ID ini akan menampilkan ID user kita. Coba kita save. Nah ini kan masih Jessica Du nih. Kalau saya refresh, nah dia 1. Karena saya usernya ID-nya 1 nih. Oke. Kalau saya ganti username, saya refresh, dia akan menampilkan username kita. Ini saya logout, saya ganti Sam. Nah, ini akan muncul Sam. Jadi adalah pengenalan dari global variable yang disimpan oleh YII, yaitu user ID dan username. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya.